Assalamualaikum, halo guys, perkenalkan, nama saya Mutiara Lindia Putri dengan NIM 211054303. Saya akan menyampaikan tentang teori kuantitas uang dari Irving Fisher. Sebelum saya menyampaikan materi yang ada, mari kita kenali dulu siapa sih Irving Fisher. Irving Fisher merupakan seorang ahli ekonomi sekaligus aktivis kesehatan berkebangsaan Amerika Serikat. Dia merupakan salah satu ahli ekonomi neoklasik Amerika yang pertama. Ia juga merupakan selebritas ekonomi pertama. Reputasinya saat ini mungkin lebih tinggi daripada masanya. Ia kelahiran 27 Februari 1867, Saugerties, New York, Amerika, dan meninggal dunia pada 29 April 1947, kota New York, Amerika. Nah, teman-teman, Irving Fisher mengemukakan dua teorinya. Yang pertama, yaitu teori kuantitas uang. Yang kedua, tentang teori modal dan bunga. Nah, teman-teman, pada salah satu teorinya, yaitu teori kuantitas uang, Irving Fisher mengemukakan bahwa dalam teori kuantitas uang, jumlah uang yang beredar akan berbanding lurus dengan perubahan harga. Ia juga menjelaskan bahwa peningkatan jumlah uang dapat menyebabkan inflasi. Nah, teman-teman, apa sih itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus selama periode tertentu. Inflasi juga menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus-menerus. Inflasi ini juga memiliki faktor penyebabnya. Yang pertama, konsumsi masyarakat yang meningkat. Yang kedua, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulitas. Yang ketiga, ketidaklancaran distribusi barang. Yang keempat, ketidakstabilan ekonomi dan tingkat penjualan. Nah, teman-teman, apa sih faktor yang mempengaruhi nilai uang? Nah, Irving Fisher mengemukakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi nilai uang. Yang pertama, unsur kecepatan uang yang beredar. Dua, jumlah transaksi atas barang dan jasa tersebut. Nah, selanjutnya, apa sih pengaruh uang yang beredar dengan inflasi? Yang dapat dilakukan untuk melihat bagaimana dampak jumlah uang yang beredar terhadap inflasi dapat menggunakan teori dari Irving Fisher sendiri. Nah, Irving Fisher ini merumuskan teorinya dalam bentuk persamaan berikut. MF sama dengan PT dengan penjelasan M sama dengan jumlah uang yang beredar, V sama dengan tingkat perputaran uang, P sama dengan harga barang, dan T sama dengan volume barang yang ditransaksikan. Nah, inflasi sendiri bisa kita lihat di DKI Jakarta tahun 2021. Pada tahun 2021. Sepanjang tahun 2021, terjadi inflasi yang bersifat fluktuatif dari bulan ke bulan. Namun, inflasi yang terjadi berada pada level yang masih dalam kategori rendah. Pada bulan Januari, angka inflasi tercatat senilai 0,14% dan meningkat cuma 0,4% ke angka 0,18% pada bulan berikutnya jika dibandingkan dengan inflasi pada periode yang sama pada tahun 2019 dan 2020. Inflasi terjadi pada tahun ini terpantau lebih rendah. Pada bulan Maret dan April 2021, angka inflasi terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 0,6% dan 0,8%. Meskipun terjadi penurunan pada bulan Maret dan April, namun pada bulan Mei angka melonjak tinggi dengan presentasi kenaikan hingga 412,5. Jika dibandingkan dengan bulan April, pada bulan ini inflasi mencapai angka 0,41%. Tingginya inflasi yang terjadi pada bulan ini disebabkan oleh permintaan yang melambung selama persiapan Idul Fitri. Namun harga barang setelah Idul Fitri kembali normal sehingga terjadi deflasi pada bulan Juni 0,27%. Memasuki bulan Juli, deflasi masih terjadi pada angka 0,4 dan inflasi kembali terjadi pada bulan selanjutnya. Inflasi yang terjadi pada bulan Agustus disebabkan biaya pendidikan yang mengalami kenaikan. Pada bulan September, terjadi penurunan harga telur ras dan daging ayam ras sehingga deflasi kembali terjadi. Sehingga bulan terakhir tahun 2021 peningkatan inflasi terus terjadi, khususnya pada bulan Desember dengan nilai inflasi tertinggi sehingga mencapai 0,45%. Kenaikan angka inflasi pada bulan Desember terjadi seperti pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu 2019 dan 2020. Secara umum, inflasi yang terjadi pada bulan Desember disebabkan oleh aktivitas masyarakat pada masa libur Natal dan Tahun Baru. Kegiatan seperti libur dan belanja membuat permintaan akan barang dan jasa meningkat di pasaran. Itulah mengapa di bulan Desember terjadi kembali inflasi. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Bye bye guys. Thank you for watching. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat.